Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Berdoalah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, berdoalah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Berdoalah. Shalom buat anak ibu semuanya. Nah, hari ini kita akan kembali beribadah SMP. Berharap kalian sehat, tetap semangat di dalam menjalani hari demi hari sampai dengan saat ini. Nah, buat anak ibu sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Buat anak ibu, hari ini kita ibadah. Ibu berharap Tuhan memberikan berkat-Nya sama kita melalui satu pujian. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kembali kami mengucap syukur di hadirat Bapa Yesus yang baik, di mana kasih setiamu Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah bersama di SMP Metodis Pulau Belawan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Kiranya Tuhan ibadah kami ini dapat memuliakan nama-Mu Yesus. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menghampiri kami. Setiap apa yang kami dengar dan apa yang kami nyanyikan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, buat anak ibu, siapa yang masih tetap semangat di dalam mengikuti ibadah kita hari ini, ya ibu juga ingin atau berharap selalu kepada kalian untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita di dalam apapun keadaan kalian. Nah, kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Ibu berharap kalian tetap semangat apapun kondisi dan situasi kalian saat ini. Nah, untuk anak ibu semuanya, menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian, menyenangkan hatimu. Tuhan
shalom semuanya. Sungguh bersuka cita kita pada hari ini jumpa kembali dalam ibadah kita melalui online hari ini. Bapak percaya semua kita diberkati Tuhan. Kita telah mengangkat pujian kepada Tuhan. Hari ini kita akan dengan firman Tuhan. Saya rindu kita semua kembali. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan. Semua rahmat Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan bersama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Dengan firman-Mu memberikan kekuatan kembali, pengertian kembali untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Engkau Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya rindu mau menyapa kita semuanya. Shalom anak-anak SMP Metode 10 Pelawan. Senang rasanya berjumpa dengan anak Bapak. Bisa kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tanpa berlama-lama, hari ini Bapak akan bawakan satu tema firman Tuhan, yaitu tentang doa sebagai gaya hidup. Sekali lagi, doa sebagai gaya hidup. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kita orang Kristen, pastinya gaya hidup kita adalah gaya hidup yang selalu hidup dalam doa. Untuk apa rupanya kita berdoa? Kenapa gaya hidup kita harus berdoa? Sesuai dengan tema. Sebab kita untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan itu melalui doa kita. Kalau seperti itu, sebelum sampai ke sana, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan doa. Anak-anakku, sambil mempersiapkan Alkitabnya semuanya, Bapak harap semuanya kita akan bisa dengan baik mengikuti firman Tuhan hari ini. Doa artinya adalah permohonan, harapan, permintaan, ataupun pujian kepada Tuhan. Sekali lagi, doa adalah permohonan, harapan, permintaan, bahkan pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Itu adalah doa. Ada juga yang berkata bahwa doa itu adalah nafas kehidupan bagi kita. Kenapa Bapak katakan di awal tadi? Bahwasanya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya hidupnya, gaya hidupnya adalah gaya hidup yang suka berdoa. Kenapa Bapak bilang gaya hidup kita harus gaya hidup yang suka berdoa? Sebab gaya hidup yang suka berdoa itu menunjukkan bahwa nafas kita, hubungan kita adalah doa. Melalui doa. Kalau dibilang doa itu adalah nafas, berarti tanpa doa kita tidak bisa hidup. Pak, mungkin pertanyaan selama ini, Pak, aku nggak berdoa tapi hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah bukan secara jasmani kita, bukan secara tubuh kita ini, tetapi bagaimana roh yang ada dalam hidup kita, jiwa kita ini memiliki sesuatu yang positif, memiliki suatu energi yang tak bisa terlihat oleh manusia secara kasat mata, tapi itu menjadi ikatan yang dekat, yang sangat erat bersama dengan Tuhan. Nafas kita tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Demikian juga doa. Doa akhirnya membuat kita merasakan sesuatu yang lebih daripada orang lain rasakan. Memiliki gairah yang begitu luar biasa yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Makanya gaya hidup itu perlu berdoa. Doa itu juga merupakan komunikasi dua arah. Selain daripada nafas kehidupan, meminta permohonan, permintaan, bahkan mengangkat pujian kepada Tuhan, ternyata doa itu adalah komunikasi dua arah. Antara siapa? Antara kita sebagai manusia, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dengan Tuhan kita. Melalui doa lah kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bercerita tentang Tuhan, bercerita kepada Tuhan. Dua arah artinya apa? Kita berdoa, kita percaya Tuhan mendengarkan kita dan Tuhan akan menjawab. Doa merupakan komunikasi doa. Doa yang ketiga, doa merupakan sarana Tuhan melakukan mujizat. Makanya perlu berdoa. Doa itu dari kita berdoa, Tuhan akan bekerja melakukan mujizat.
Makanya kalau kita baca Alkitab kita, ada banyak orang yang katanya ketika Yesus berada di dunia, murid-murid berdoa, berpuasa. Kenapa? Ada banyak mujizat, yang sakit akhirnya disembuhkan, yang lemah akhirnya dikuatkan, yang kerasukan setan akhirnya terlepas. Kenapa? Karena doa. Yang berkekurangan akhirnya Tuhan berikan kelimpahan berkat. Kenapa? Karena doa. Jadi anak-anak yang terkasih sama Tuhan, doa ini biarlah menjadi gaya hidup. Karena apa? Dapat mengerjakan mujizat bagi kita. Secara umum anak-anakku, doa adalah permohonan yang disertai dengan harapan dan pujian kepada Tuhan. Jadi maka kalau kita berdoa kepada Tuhan, isinya adalah pujian kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan, dan harapan kita kepada Tuhan. Itu isinya. Jangan salah, jangan hanya berdoa, meminta terus kepada Tuhan, tapi nggak pernah memuji Tuhan. Ini penting. Kita harus memuji Tuhan sebagai Allah yang hidup, berterima kasih atas berkat-berkatnya, dan kita meminta permohonan kita kepada Tuhan. Itu doa. Doa adalah merupakan sarana bagaimana kita dapat berkata-kata apa adanya saat dan pada situasi apapun juga. Kita akan belajar ada 3 jawaban doa ketika anak berdoa kepada Tuhan. Jawaban yang pertama adalah ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, ada jawabannya ya. Yaitu ketika Tuhan memberikannya kepada kita. Jawaban yang kedua adalah tidak. Tidak itu kalau doa kita tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka Tuhan bilang tidak. Yang ketiga, doa itu adalah jawaban doa itu adalah tunggu. Artinya apa? Bukan sekarang ku jawab, tapi nanti akan kuberikan, karena sekarang belum waktunya. Ketiga ini adalah modal kita. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, marilah kita renungkan ketiga hal ini. Ketika Tuhan berikan, berarti jawaban doa kita adalah ya. Tapi kalau ketika Tuhan nggak berikan, berarti ada kedua kemungkinan. Mungkin Tuhan bilang tunggu belum waktunya, atau mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka dari itu kita akan terus belajar bahwasanya berdoa teruslah kepada Tuhan. Jadikan doa itu gaya hidup. Apa rupanya fungsinya kita berdoa? Kenapa doa itu harus gaya hidup? Mari kita buka Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Doa sebagai gaya hidup. Kita bacakan bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini adalah peristiwa di mana Yesus ketika di dunia, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa di surga. Wow. Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah pembuat banyak mujizat, ternyata Yesus sendiri berdoa. Dan gaya hidup ini adalah gaya hidup Yesus. Yesus setiap saat berdoa. Bagaimana dengan kita? Kita yang adalah manusia biasa, apakah gaya hidup kita adalah gaya hidup yang berdoa kepada Tuhan? Kalau nanti anak-anakku baca kisah Yesus selama di dunia, pagi-pagi benar katanya Yesus pergi berdoa. Sebelum orang lain bangun, atau sebelum Yesus melakukan kegiatannya, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Maka dari situ, dari poin ini, pertama, gaya hidup berdoa itu bahwasannya memulai segala sesuatu itu harus dengan doa. Dari sini kita belajar, kita anak-anak Tuhan, sebelum memulai segala sesuatu, sebelum memulai hari-hari kita harus berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan, menjalin komunikasi kepada Tuhan. Ketika bangun tidur, jangan langsung kemana-mana. Lipat tangan, bersyukur, berdoa kepada Tuhan, dan minta berkat Tuhan. Seperti yang tadi, untuk sepanjang hari supaya Tuhan menyertai. Sederhana itu. Yesus pagi-pagi benar berdoa. Yesus sendiri berdoa. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita tidak mengikuti teladan Yesus? Jadikan doa gaya hidup. Itu poin yang pertama. Kapan kita harus berdoa? Pagi-pagi benar. Sebelum kita melakukan kegiatan kita harus berdoa. Kalau dari ayat ini, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Artinya apa? Doa kita adalah komunikasi antara saya dengan Tuhan. Ada saatnya kita sendiri berdoa kepada Tuhan, bercerita, bercakap-cakap dengan Tuhan.
Tidak perlu orang lain tahu. Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus pergi ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa dengan maksud agar tetap mempunyai waktu yang khusus untuk Bapa di surga. Waktu yang khusus di sini artinya apa? Marilah anak-anakku, sempatkanlah dirimu, berikanlah waktu yang khusus untuk Tuhan berdoa. Khusus itu seperti apa? Bangun tidur kita langsung berikan waktu kita yang khusus berdoa untuk. Sebelum tidur juga kita berikan waktu yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin siang hari waktu mau tidur siang anak-anakku, berikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Setiap saat akhirnya kita akan memberikan waktu yang untuk Tuhan. Yesus melakukan ini. Kalau anak-anakku nanti baca selidiki lagi, ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan ke dalam kehidupan kita untuk berdoa. Jangan sampai teladan ini kita lewatkan. Yang pertama tadi Bapak telah jelaskan, ketika belum melakukan segala sesuatu kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, setelah selesai melakukan segala sesuatu kita harus berdoa kepada Tuhan. Itu waktu kapan? Ketika kita mau tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Maka kita masih ada, kita masih sehat semua karena anugerah. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bercerita kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku seperti ini. Aku percaya Tuhan memberkati aku. Aku percaya Tuhan memelihara aku. Wah, luar biasa. Setelah melakukan segala sesuatu sepanjang hari, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan. Waktu kapan lagi kita berdoa? Waktu kita memiliki pergumulan. Anak-anak mungkin memiliki pergumulan. Mungkin keadaan di rumah kita, bapak mama mungkin sakit, keluarga kita sakit, atau mungkin kita lagi sakit, atau mungkin kita butuh uang untuk bayar uang sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, di saat-saat seperti ini Tuhan mau kita berdoa, menyampaikannya kepada Tuhan. Dalam kesulitan, dalam situasi apapun, Tuhan mau kita memberikan waktu kita yang khusus berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Ini gaya hidup. Ketika bangun tidur, mau tidur, baru ketika dalam masalah, pergumulan, berdoa kepada Tuhan. Bukan mengadu kepada orang lain. Ketika ada rencana-rencana yang mau kita susun, kita kerjakan, kita doakan dulu kepada Tuhan. Artinya apa? Sebelum kita kerjakan, kita doakan dulu. Dan setelah kita doakan, setelah kita kerjakan, kita doakan kembali. Ada cita-cita kita ke masa depan. Kita nggak boleh hanya bercita-cita. Tapi katanya harus berdoa. Jadikanlah berdoa ini menjadi gaya hidupmu. Doa itu apa? Napas. Artinya tanpa berdoa kita nggak ada bisa apa-apa. Tanpa kita berdoa kita nggak sebut sebagai orang Kristen, hanya orang biasa aja. Tapi karena doa kita sebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus Kristus yang mengikuti teladan Yesus, yang menjadikan berdoa itu gaya hidup. Makanya di sekolah setiap memulai pembelajaran guru selalu bilang kita mulai dengan doa. Kenapa? Supaya pelajaran yang kita pelajari sepanjang pembelajaran Tuhan berikan hikmat kepada kita, Tuhan berikan pengertian kepada kita untuk kita bisa mengerti. Dan otomatis itu akan berguna untuk masa kini, masa depan, masa yang akan datang. Jadi tidak hanya kita tahu, tapi itu akan berguna sepanjang hidup. Itu kekuatan doa. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu anak-anak. Yang sakit tadi dikatakan bisa sembuh. Yang lemah Tuhan bisa berikan kekuatan. Akhirnya kita punya cita-cita di masa depan. Kita berdoa terus kepada Tuhan. Kita berusaha terus bekerja. Kita berdoa, berusaha bekerja, berdoa dan berusaha bekerja. Tuhan akan kabulkan. Mungkin kita kekurangan uang, mungkin makanan di rumah tidak ada lagi. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita kerjakan sesuatu, Tuhan buat berhasil. Jangan sampai anak-anak metode 10 berlawan anak SMP tidak bisa berdoa. Gaya hidupnya tidak berdoa. Kita bisa kok main game dalam waktu yang lama. Sekarang kurangi waktu bermain, ambil waktu itu untuk berdoa kepada Tuhan. Jadikan doa ini gaya hidup. Coba anak-anak bayangkan, kalau kita nggak bernapas 5 menit saja, coba tahan napas 5 menit saja. Pasti jasmani kita akan mati, kita akan meninggal. Sama seperti itu. Hubungan kita dengan Tuhan ditentukan dari doa kita. Kalau anak-anak nggak berdoa,
Saya nggak jamin kita anak Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, saya jamin betul kita anak Tuhan. Kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan Bapa kita itu Tuhan. Kita bercerita kepada Bapa kita itu Tuhan. Kita menyampaikan semua keluh kesah kita, semua yang kita rasakan kita sampaikan kepada Tuhan. Itu baru namanya anak Tuhan. Doa ini harus jadi gaya hidup. Yesus sendiri berdoa. Bahkan waktu Yesus mau disalibkan, sebelum Yesus ditangkap katanya apa? Yesus pergi katanya ke Taman Getsemani, dia berdoa. Dia berdoa di sana. Kenapa? Karena merasa hidup ini berat kali. Tapi karena telah selesai dia berdoa, akhirnya Yesus kuat. Yesus akhirnya bisa melewati semua tantangan sampai jadi peristiwa di jalan salib dilewatinya semua tanpa gentar. Kenapa? Karena telah berdoa, akhirnya memberikan keberanian. Nah, yang akhirnya dari sini kita dapat pelajari. Jika awalnya kita menjadi orang-orang mungkin yang tidak berani, orang-orang mungkin pemalu, orang mungkin yang suka minder, atau mungkin susah untuk belajar, yuk mari berdoa. Berdoa kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini pemalu orangnya, aku ini Tuhan kurang pintar dalam belajar, bantu aku Tuhan. Percayalah, ketika kau berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu keberanian, memberikan kepadamu kepintaran, kerajinan, dan segala macam. Apapun itu, sampaikan kepada Tuhan. Di kitab Matius dikatakan gini anak, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Mari kita minta kepada Tuhan. Cara meminta bagaimana? Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita mencari kepada Tuhan. Bagaimana kita mencarinya? Berdoa kepada Tuhan. Mari ketok pintunya Tuhan. Bagaimana kita mengetuk pintunya Tuhan? Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang berdoa. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang selalu menjalin hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita bukan melalui WA, bukan melalui telepon, bukan melalui cerita-cerita sesama, tapi hubungan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Ambil waktu yang baik, sediakan waktumu untuk Tuhan. Bersama-sama kau bercakap-cakap dengan Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan. Doa adalah bagaimana kita berkomunikasi doa anak kepada Tuhan. Adalah firman Tuhan yang memberkati. Jadikan doa menjadi gaya hidup. Jadi tidak ada lagi yang ditemukan anak-anak muda disebut melawan, tidak tahu berdoa, atau malas berdoa. Bahkan kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dari keberadaan kita yang sehat, bisa belajar, bisa sekolah, bisa menikmati hidup sampai sekarang, itu perlu kita syukuri kepada Tuhan. Maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Dari doa kita lah kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan gaya hidup berdoa. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kita perlu berdoa. Bangun tidur, mau belajar, mau bepergian kemana-mana, pulang dari mana-mana, habis mengerjakan apa-apa, mau tidur kembali berdoa. Jadi dalam kehidupan kita itu tidak ditentukan harus 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali berdoa. Setiap saat, itulah gaya hidup. Mau melakukan apapun berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan supaya semua Tuhan berkati. Bila firman Tuhan yang memberkati kita semua, jadikanlah doa gaya hidup supaya kita patut disebut anak-anak. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan dan mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Teladan Yesus. Jadikan doa gaya hidup kami bagaimana bagian kami untuk menjadi sarana komunikasi kami kepada Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu menerangi dalam setiap hati kami. Bahkan Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian lebih lagi Tuhan kepada kami untuk melakukan firman. Berkati anak kami untuk ibadah hari ini. Berkati kami juga gurunya, semua dalam mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Marilah anak-anak yang terkasih nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kerajaan. Karena Engkau lah punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.